Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmiati, NIM 18064110017. Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjawab 2 soal dari statistika. Soal yang pertama yaitu seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan pada fasilitas dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen, selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Nah, pertama saya akan membuat hipotesis nolnya sama hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis 0 H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, selanjutnya yaitu H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok dengan taraf kepercayaan 95% dan taraf signifikan 0,05. Nah, berdasarkan konsep, jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, dan jika F lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. Ataupun ada p-value-nya lebih besar daripada alfa maka H0 diterima, dan jika p-value-nya lebih kecil daripada alfa maka H0 tidak diterima dan H1 diterima. Selanjutnya saya akan menentukan variansi terbesar dan variansi terkecil, di mana untuk mencari F itu sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Nah, di sini variansi terbesar yaitu sebagai pembilang dan variansi terkecilnya yaitu sebagai penyebut. Nah, saya akan menentukan variansi dari kelompok kontrol terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan variansi kelompok kontrol yaitu sama dengan var titik S dalam kurung. Nah, saya blok data yang ada pada kelompok kontrol. Nah, kemudian enter. Nah, di sini akan terdapat variansinya dari kelompok kontrol. Selanjutnya menentukan dari variansi kelompok eksperimen. Nah, sama caranya var titik S dalam kurung. Nah, kemudian blok data yang ada pada kelompok eksperimen. Nah, di sini kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat kelompok mana yang memiliki variansi terbesar. Nah, kelompok kontrol merupakan variansi terbesar sebagai pembilang dan variansi terkecilnya yaitu pada kelompok eksperimen. Nah, selanjutnya saya akan menguji data analisisnya. Saya klik data, kemudian klik data analisis. Nah, pilih v-test to sample for variance. Sini. Nah, kemudian klik OK. Di sini sebagai variabel pertamanya yaitu variabel terbesar yang merupakan kelompok kontrol. Nah, kita blok untuk kelompok kontrol sebagai variansi terbesarnya. Nah, sebagai variabel keduanya yaitu kelompok eksperimen sebagai variansi terkecil.
Nah, selanjutnya jangan lupa label dicentang dengan alfa 0,05 dan output ringnya saya taruh di sini. Ini sudah saya tampilkan hasilnya. Ini sebagai percobaan kedua. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada analisis data. Start dulu. Nah, di sini sebagai patokannya yaitu F hitung dan F kritikal sebagai F tabel. Nah, di mana F hitung lebih kecil daripada F tabelnya ataupun F kritikalnya. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Adapun dilihat dari P value-nya yaitu 0,11 jika dibandingkan dengan 0,05 sebagai alfa atau taraf signifikannya, maka P value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, data ini merupakan data homogen. Selanjutnya, saya akan menentukan uji independen, yaitu klik data, kemudian data analisis. Nah, di sini saya akan memilih test to sample assuming equal variance. Karena ini merupakan data homogen, maka saya akan menggunakan equal. Kemudian oke. Di sini sama seperti tadi, variabel pertamanya yaitu kelompok kontrol sebagai variasi terbesar. Nah, variabel keduanya yaitu kelompok eksperimen sebagai variasi terkecil. Nah, kemudian label centang dan output ringnya saya taruh di sini. Ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Ini merupakan pengerjaan kedua. Kemudian klik OK. Nah, di sini sebagai patokannya yaitu T-start sebagai T hitung dan T kritikal sebagai T tabel. Nah, di sini T startnya berada di antara ataupun T hitungnya berada di antara T tabel, di mana min 1 berada di antara 2 ataupun min 2,04. Nah, di sini terdapat apabila T hitung berada di antara T tabel, maka H0 diterima. Nah, sebagai P value-nya dapat dilihat pada data ini, di mana 0,2 lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu tentang uji berpasangan. Untuk soalnya yaitu suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan.
data hasil pretest dan posttest sebagaimana tertentu pada tabel berikut. Nah, di sini saya sudah mencantumkan data-data dari pelatihan guru-guru IPA. Pertama, saya akan menentukan H0 dan H1-nya, di mana H0 yaitu tidak ada perbedaan. Kemudian saya akan melakukan percobaan pengerjaan keduanya. Yang pertama, klik data, kemudian data analisis, dan kemudian pilih di test part to sample format, kemudian klik OK. Nah, di sini variabel pertamanya yaitu proses. Nah, untuk variabel keduanya yaitu untuk variabel pertamanya itu pretest dan untuk variabel keduanya yaitu posttest. Nah, di sini sudah saya blok, kemudian klik label, centang label dengan alfa 0,05 dan outputnya saya taruh di bawahnya. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sebagai patokannya yaitu T start sebagai T hitung, kemudian T tabel, T kritikal sebagai T tabel. Nah, di sini yaitu merupakan P value-nya. Nah, P value-nya ini jelas lebih besar daripada alfa ataupun taraf signifikannya, di mana 6,7 lebih besar daripada 0,05. Dan kemudian untuk analisis data berpasangannya, yaitu di mana T hitung lebih kecil, T hitung berada di antara T hitung tidak berada di antara T tabel. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya di mana T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana T tabelnya yaitu merupakan min 2 ataupun 2 itu lebih kecil daripada min 8. Jadi kesimpulannya yaitu H1 hipotesis 1 ada perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, itu merupakan jawaban dari dua soal statistika. Nah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.